Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita selalu mempersembahkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan dan juga kekuatan, sehingga masih dapat hadir di majelis ini untuk sama-sama bertadarus. Pada kesempatan ini mengambil Al-Baqarah ayat 261 tentang pahala menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang ke-261 surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dalam ilmu ulumul Quran ini dikenal dengan sebutan Amsalul Quran atau permisalan di dalam Al-Quran. Permisalan di dalam Al-Quran digunakan Allah untuk membuat pembacanya mudah memahami tentang perumpamaan atau permisalan. Allah menggambarkan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti menabur sebuah benih. Satu benih yang ditabur akan menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu masing-masing akan menumbuhkan 100 biji. Masih ditambah oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan bagi yang dikehendaki. Artinya dengan sangat mudah kita bisa menangkap pesan dari ayat ini bahwa setiap satu yang diinfakkan di jalan Allah itu akan berubah menjadi 7 akan berubah menjadi 700. Jadi angka 7 dalam bahasa Arab itu menggambarkan tentang bilangan yang tidak terhingga, seperti 7 lapis langit gitu ya. Kemudian 7 ayat yang diulang-ulang itu menggambarkan tentang sesuatu yang tidak terhingga. Jadi kalau 1 rupiah yang kita infakkan di jalan Allah, Masya Allah ya, akan dikalikan sampai dengan 700, 7.000, mungkin 7 juta, 7 miliar, 7 triliun. Karena di dunia yang kita tanam itu seperti biji yang nanti akan tumbuh, kemudian saatnya akan kita panen. Panenannya akan kita dapatkan di akhirat. Oleh karenanya maka penting sekali bagi kita untuk selalu menyadarkan diri kita betapa pentingnya beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama terkait dengan betapa pentingnya berinfak di jalan Allah. Seperti orang yang menanam sebutir biji.
sebutir benih. Kemudian dari benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Dari tiap-tiap tangkai itu ada 100. Kalau kita menanam 1 biji durian misalnya, maka durian itu akan tumbuh ya. Setelah tumbuh ada 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai nanti pas saat buah akan ada 100 di setiap tangkainya. Padahal dahulunya hanya sebutir biji. Untuk 1 musim panen itu ada 700 kali lipat. Akan berapa kali panen? Tergantung dengan berapa lama umur pohon itu hidup. Tetapi itu adalah umur hidup di dunia. Kalau boleh digambarkan seperti pohon durian tadi. Kalau di akhirat, khalidina fiha abada. Berarti luar biasa. Selanjutnya ayat yang ke-262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini yang kedua. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak menyebut-nyebut, tidak mengungkit-ungkit, dan tidak menyebutkan hal-hal yang menyakitkan kepada si penerima. Contoh, itu bisa kaya kan karena saya yang bantu gitu. Kalau saya nggak bantu, masih miskin lah dia. Dia sudah berinfak tapi dia tidak ikhlas gitu. Dia tidak ikhlas karena merasa bahwa kebaikannya mungkin tidak dihargai, mungkin kebaikannya tidak diapresiasi, mungkin tidak dikasih ucapan terima kasih, sehingga kemudian timbul rasa dongkol, lalu kemudian disebut-sebut pemberiannya itu. Nah, orang yang seperti itu nggak dapat pahala. Orang yang berinfak tapi kemudian disebut-sebut itu tidak berpahala. Yang berpahala adalah yang tidak mau menyebut-nyebutnya dan tidak mau mengungkit-ungkit sehingga kemudian membuat rasa sakit sih. Kalau bapak mendapatkan bantuan dari seseorang lalu kemudian disebut-sebut bantuannya, itu yang beri saya loh, itu yang beri saya loh gitu. Kalau nggak saya kasih, pasti dia nggak dapat apa-apa. Pasti kita akan merasa sangat sakit dan tersinggung gitu. Nah, untuk mengurangi rasa sakit dan tersinggung bagi hati yang menerima, maka sebaiknya pemberian itu ikhlas saja gitu. Dan kita yakin bahwa yang sudah diberikan itu pasti sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu qaulu ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Bapak sekalian, orang-orang yang tidak sanggup memberikan nafkah, infak, sedekah, zakat, maka cukup dengan mengatakan yang baik saja. Mohon maaf ya, saya lagi nggak ada uang misalnya. Itu jauh lebih baik daripada kamu tuh sudah badannya kekar, sehat, masih minta-minta. Itu kan nyakiti kan? Mending ucapkan saja mohon maaf saya lagi nggak ada uang, nggak bisa bantu. Jauh lebih baik daripada sudah nggak bantu ditambah malah menyakitkan hati. Oleh karena itulah maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita sebuah pedoman ya dalam bermuamalah, khususnya dalam mengeluarkan sebagian sedekahnya di jalan Allah dengan semata-mata ikhlas. Dengan keikhlasan itulah maka insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sedekah yang lebih dicintai Allah selain dari tutur kata yang baik. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah?
dalam surat Al-Baqarah ayat 263. Kemudian juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, meriwayatkan dari firman Allah ayat 261 di atas, sesungguhnya Tuhanmu Azza wa Jalla sangat penyayang. Barang siapa yang berniat ingin melakukan kebaikan namun ia tidak sempat mengerjakannya, maka dicatat satu pahala kebaikan. Dan apabila dia mengerjakannya, maka dicatat baginya 10 hingga 700 kali lipat. Dan barang siapa yang berniat ingin melakukan keburukan namun dia tidak sempat melakukannya, maka dicatatkan satu pahala kebaikan. Dan apabila dia mengerjakannya, maka hanya dicatat sebagai satu keburukan, dan boleh jadi Allah hapus kesalahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan hambanya kecuali mereka yang telah mencelakakan diri mereka sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Betapa maha pengasih sayangnya Allah ya, betapa maha pemurahnya Allah untuk orang yang akan melakukan kebaikan lalu tidak jadi, tetap dikasih satu pahala. Kalau dia bisa melakukannya, maka akan dicatatkan 10 hingga 700 kebaikan. Kalau orang itu mau niat melakukan kejahatan lalu tidak jadi, dicatat satu kebaikan. Niat mencuri nggak jadi, dapat pahala 1. Kalau dilaksanakan, maka hanya dapat 1 dosa. Itu menunjukkan bahwa pengasih sayangnya Allah SWT kepada hambanya. Oleh karena itu maka jika seseorang sudah berniat melakukan kebaikan, besok subuh saya akan infak misalnya ya, tapi ternyata di rumah nggak ada uang, lalu kemudian tidak jadi, sudah dapat pahala. Tapi kalau kemudian jadi, dapat 10 sampai 700 kali lipat. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Lalu kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa tidaklah seorang melewati waktu subuh melainkan saat itu turun 2 malaikat. Salah satu diantaranya berdoa, ya Allah gantilah harta hambamu yang bersedekah. Dan malaikat satunya lagi berkata, ya Allah binasakan harta hambamu yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap pagi ada malaikat yang ditugasi untuk turun ke bumi. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah, berinfak agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih banyak, yang lebih baik. Dan satunya lagi berdoa agar orang yang kikir itu dimusnahkan hartanya. Sekali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah 10 hingga 700, 7.000, 7 juta, 7 miliar, bahkan hingga tidak terhingga. Karena kelanjutan ayatnya adalah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih banyak lagi dari sekedar 700 bagi orang yang dikehendaki sesuai dengan kadar keikhlasannya. Mudah-mudahan beberapa ayat ini terkait dengan pahala dan keutamaan infak di jalan Allah semakin memotivasi kita ya tentang betapa pentingnya melakukan kebaikan, terutama adalah infak di jalan Allah. Dan infak di jalan Allah tentu tidak selalu dalam bentuk uang atau harta. Bisa saja menyingkirkan duri jalan, itu adalah bagian dari kebaikan. Bahkan diam daripada kita berbicara tapi kemudian menyakiti orang lain, itu juga sudah merupakan sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Termasuk berdakwah juga adalah sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.